Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mangara Ferdianto Pakpahan, NIM 2023 31261 dari kelas PTIB. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan sebuah analisis perencanaan untuk proyek pengembangan sistem informasi akademik terintegrasi yang saya namakan Integra Kampus. Di era digital saat ini, efisiensi operasional institusi pendidikan menjadi kunci. Di sini Integra Kampus lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan sebuah platform digital yang modern dan efisien untuk seluruh kegiatan akademik. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan sebuah proses mulai dari pendaftaran mata kuliah atau KRS secara online, manajemen jadwal yang lebih pintar, hingga pengiriman notifikasi akademik secara otomatis kepada mahasiswa dan dosen. Kita akan mengupas tuntas seluruh aspek perencanaan proyek ini, mulai dari daftar kegiatan dan jadwal, analisis jalur kritis untuk menentukan durasi proyek, hingga perencanaan anggaran, analisis risiko, dan proyeksi arus kas. Baik, yang pertama adalah rencana kegiatan atau analisis jalur kritis. Sini saya akan menampilkan gambar dari network diagram. Landasan dari setiap proyek yang sukses adalah perencanaan yang matang. Di sini kita telah memetakan 13 aktivitas utama yang akan kita laksanakan. Setiap aktivitas memiliki durasi dan prasyarat masing-masing, yang artinya beberapa tugas tidak dapat dimulai sebelum tugas lainnya selesai. Untuk memvisualisasikan alur dan ketergantungan ini, kita menggunakan network diagram. Diagram ini menunjukkan bahwa setelah pertemuan awal selesai, beberapa aktivitas seperti survei kebutuhan, penyiapan lingkungan bisa dimulai secara paralel, seperti yang terlihat pada diagram ini. Ini penting untuk efisiensi waktu. Namun, aktivitas inti ini seperti pembuatan aplikasi sangat bergantung pada selesainya perancangan sistem. Dari kegiatan ini kita melakukan analisis yang paling krusial, yaitu critical path method. Sini saya telah membuatnya, atau yang disebut dengan jalur kritis. Jalur kritis adalah rangkaian aktivitas terpanjang dari awal hingga akhir proyek yang tidak memiliki kelonggaran waktu sama sekali. Jalur ini yang ditandai dengan warna merah pada diagram menentukan durasi total minimum dari proyek kita. Hasil analisis menunjukkan jalur terpanjang pada proyek ini adalah 85 hari kerja. Artinya durasi minimum untuk menyelesaikan proyek Integra Kampus ini dari awal hingga akhir adalah 85 hari kerja. Dengan asumsi 1 bulan itu adalah 20 hari kerja. Kita keterlambatan bahkan 1 hari saja pada aktivitas prioritas ini akan langsung menyebabkan kemunduran tanggal penyelesaian seluruh proyek. Sini kita lanjut pada Gantt chart. Ini saya menampilkan Gantt chart dengan skala 5 hari per kolom. Setelah mengetahui durasi dan alur kerja, kita perlu memvisualisasikan ke dalam sebuah timeline. Untuk itu kita menggunakan Gantt chart. Gantt chart ini adalah peta jalan proyeksi kita. Sumbu horizontal menunjukkan lini masa proyek dari hari pertama hingga hari ke-85. Setiap balok atau bar mewakili satu aktivitas, menunjukkan kapan ia dimulai dan kapan dia harus selesai. Sebagai contoh, kita lihat di sini, yaitu aktivitas pembuatan program aplikasi yang dimulai pada hari ke-39 dan berakhir pada hari ke-58. Balok yang berwarna merah menandakan aktivitas-aktivitas yang berada di jalur kritis yang kita bahas tadi. Bagi seorang manajer proyek, Gantt chart ini adalah alat navigasi utama. Dengan ini kita dapat melacak kemajuan hingga pekerjaan, mengalokasikan seluruh daya dengan lebih efektif, dan mengidentifikasikan potensi tumbang tindih atau keterlambatan sejak dini. Selanjutnya adalah rencana anggaran. Sini saya telah membuat kurva S baseline. Mari kita lihat aspek finansialnya. Di sini total rencana anggaran biaya atau RAB adalah sekitar 12 juta. Angka ini didapat dari penjumlahan biaya personil atau tim ahli sebesar 7 juta dan biaya non personil sebesar 5 juta rupiah. Untuk memantau bagaimana anggaran yang direncanakan untuk diserap seiring waktu, kita menggunakan kurva S.
Lalu tabel ini menghitung bobot atau persentase kontribusi biaya dari setiap aktivitas terhadap total biaya proyek. Bobot ini kemudian didistribusikan ke dalam timeline yang sesuai dengan jadwal pada Gantt chart-nya. Di sini saya ada baris akumulasi di paling bawah adalah untuk representasi dari kurva S itu sendiri. Jika kita plot, kurva ini akan membentuk seperti huruf S. Dimulai dengan landai saat pekerjaan persiapan dilakukan, menanjak tajam di pertengahan proyeksi aktivitas pengembangan di inti berjalan, dan kembali melandai saat proyek akan selesai. Kurva S ini menjadi acuan atau baseline untuk membandingkan kemajuan rencana dengan realisasi di lapangan. Lalu analisis risiko dan mitigasi. Yang pertama itu ada risiko dari teknis, yang kedua ada risiko dari manajemen, dan yang ketiga risiko dari sumber daya. Nah, di sini saya ada arus cash juga atau cash flow. Cash flow ini adalah proyeksi tentang kapan uang akan masuk melalui pencairan dana dan kapan uang akan keluar untuk biaya aktivitas per periode. Dengan asumsi pencairan dana dalam 3 tahap, kita dapat memastikan bahwa saldo kas proyek selalu positif dan cukup untuk biaya operasional. Sebagai kesimpulannya, proyek Integra Kampus ini adalah sebuah inisiatif yang terencana dengan sangat baik, dengan durasi proyek sekitar 85 hari, total anggaran sebesar 12 juta rupiah, serta dilengkapi dengan analisis jadwal, anggaran, risiko, dan arus kas yang mendalam. Kita memiliki landasan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi proyek ini dengan sukses dan tepat waktu. Mungkin demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.